Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Friza Ferry Saputra dengan 3 digit NIM terakhir 002. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas simple web server saya yang sudah saya kumpulkan dan saya kerjakan di tugas simple web server 10.2 part 2. Jadi di sini saya akan menjelaskan sintaks program yang telah saya buat dan mendemonstrasikan 3 skenario yang telah saya buat sesuai dengan tugas 10.2 part 2 yang telah saya kerjakan beberapa minggu sebelumnya. Jadi langsung saja ke penjelasannya. Oke, jadi mari kita mulai dari gambarnya terlebih dahulu. Jadi di sini saya menggunakan beberapa library, terutamanya di sini saya menggunakan 4 library utama dalam membuat web server ini. Yang pertama ada library UniSTD.h atau Unix Standard. Library ini berfungsi untuk menyediakan fungsi for, sleep, read, write, dan close. Selain itu juga saya menggunakan library c/socket.h. Library ini berfungsi untuk membuat soket, menerima koneksi, mengirim data, dan mengatur opsi soket. Kemudian saya juga menggunakan library inet.in.h, library yang berfungsi untuk menyediakan struktur data untuk menyimpan alamat IP dan port. Kemudian yang terakhir saya juga menggunakan library sys/wait.h yang menyediakan fungsi wait dan wait PID yang berfungsi untuk menangani child process. Kemudian di sini saya juga mengatur port yang saya gunakan adalah 8082 dan juga buffer size atau ukuran buffer yang saya gunakan adalah 2048 dan saya mengatur klien maksimal yang bisa di-handle oleh server yang saya buat adalah hanya 2 saja. Kemudian di sini ada fungsi handle client request. Jadi fungsi ini berfungsi untuk menghandle semua request klien agar bisa diproses dan nantinya akan mengembalikan respon ini ketika request klien itu sudah selesai diproses. Jadi saya di sini membuat variabel buffer dengan panjang buffernya itu adalah 2048 sesuai dengan yang sudah di-define. Kemudian mengisi buffer ini dengan 0 bertujuan untuk menjaga buffer tetap bersih sebelum digunakan menggunakan memset yang berasal dari library string.h. Kemudian dalam membaca data request itu menggunakan sintaks read client socket buffer size. Kemudian di sini ada sintaks print yang berfungsi untuk memberikan notifikasi bahwa server itu sudah melayani request klien yang sebelumnya sudah masuk ke server. Kemudian ada sleep 10 detik. Ini saya gunakan 10 detik untuk menunjukkan bahwa server saya itu bisa menangani request klien secara paralel selama tidak melebihi dari 2 request. Kemudian di sini setiap kali server telah selesai menyelesaikan request klien akan mengirimkan respon ini melalui sintaks send client socket response str learn response, 0. Nah, 0 ini adalah sebuah protokol atau aturan pengiriman. Di sini saya set 0 karena web server ini masih sederhana, jadi saya tidak perlu menggunakan protokol yang kompleks atau yang aneh-aneh, saya cuma menggunakan protokol default. Kemudian setelah dikirimkan akan menampilkan notifikasi bahwa proses child ini telah selesai, kemudian nantinya server akan menutup soket, kemudian akan mengakhiri child proses ini agar child tak lanjut di loop while selama ada parentnya masih aktif gitu. Kemudian di sini kemudian masuk ke bagian main. Di sini saya membuat variabel server FD dan client socket untuk menampung apa namanya soket yang nantinya soket ini akan menggunakan IPv4 dan juga TCP. Nah, kembali lagi kenapa nol? Karena nol ini artinya otomatis atau otomatis memiliki protokol yang sesuai atau yang digunakan. Nah, contohnya di sini sockstream yang artinya dengan angka nol ini akan dipilihkan protokol TCP.
Misalnya jika ini diganti menjadi stream, kalau tidak salah itu akan menggantikan menjadi UDP kalau tidak salah. Kemudian di sini ada sintaks fungsi set sock off di sini itu untuk mengatur opsi soket yang ingin digunakan. Nah, di sini ada soket, ada SO reuse address yang artinya nanti akan setiap ada port yang dimatikan bisa langsung digunakan walaupun jika server dimatikan paksa. Dan source socket ini adalah berfungsi untuk mengatur opsi di level soket API. Selanjutnya di sini ada binding, di sini ada syntax addressing underscore family dan mainnet yang artinya server akan menggunakan IPv4. Kemudian ada di bawahnya ada addressing underscore address dot s underscore address kemudian in address underscore any yang artinya soket ini akan diikat ke semua interface jaringan yang terhubung atau yang ada di komputer seperti localhost, WiFi, dan LAN. Kemudian ada address.syn underscore port, ini headstones kurung buka port kurung tutup, yang artinya, oh ya, headstones ini artinya host to network short, yang nantinya fungsi ini akan mengubah urutan byte port yang digunakan sebelumnya, itu 8082, dari format komputer ke format jaringan. Kemudian di sini ada baris bind ini. Nah, baris ini itu berfungsi untuk menetapkan alamat IP dan juga port yang sebelumnya udah disimpan di struct ke soket yang disimpan di variabel server FD. Nah, kemudian di sini ada syntax listening yang artinya server kita itu sedang menunggu request klien yang masuk. Nah, kemudian ada 5 di sini artinya adalah eh, jumlah maksimal request klien yang pending yang dapat ditangani oleh OS. Oke, selanjutnya kita masuk ke loop utamanya. Nah, di sini ada while true yang menerangkan current proses ini. Nah, di dalam sini ada wait PID ini. Nah, wait PID ini itu apa? Wait PID ini itu adalah sebuah fungsi yang digunakan oleh parent untuk dapat memantau status proses child yang telah usai menjalankan tugasnya. Jadi dengan menggunakan fungsi ini, parent bisa mengetahui status child ini apakah ada error, telah selesai, keluar, atau apapun itu. Sehingga nantinya parent ini bisa langsung mengambil tindakan, misalnya dengan membersihkan resource-nya atau hal lainnya. Nah, WPID ini juga intinya berfungsi untuk membersihkan child process jika white process yang telah usai menjalankan tugasnya, tapi si child process ini itu masih terdaftar di suatu tabel yang berisi child process yang masih menjalankan tugasnya begitu. Jadi dengan adanya wait PID ini tidak ada child process yang sebenarnya sudah selesai menjalankan tugasnya tapi dia masih berada di tabel di mana child process lain itu masih mengerjakan tugasnya begitu. Oke, selanjutnya di wait PID ini terlihat bahwa ada suatu variabel atau string atau teks WNO hang yang ada di dalam yang menjadi parameter di fungsi waitID. Jadi WNO hang itu apa sih? Apa fungsinya? Jadi WNO hang itu adalah suatu flag yang membuat waitID ini bekerja dalam mode non-blocking. Jadi sebenarnya waitID ini itu di samping fungsinya yaitu eh, memberikan fungsional kepada parent untuk bisa mengetahui apa status child process yang sudah selesai, dia itu jika jika belum ada child process yang belum selesai, maka WPID ini akan membuat parent ini menunggu. Maka oleh oleh karena itu dia akan berhenti semua proses ini proses penerimaan klien baru oleh parent itu akan terhenti karena belum ada child process yang selesai. Jadi harus menunggu dulu child process yang selesai. Nah, dengan menggunakan WNO hang ini sebagai parameter di wait PID, eh, membuat wait PID ini bekerja dalam mode non-blocking tadi, yang artinya fungsi ini tidak akan membuat parent menunggu.
atau membuat parent ini tidak dapat menerima klien baru, request klien baru apabila tidak ada child proses yang sudah selesai, sehingga proses parent dan child proses ini bisa berjalan secara beriringan dan paralel, sehingga parent masih bisa menerima klien baru dan semua request klien yang sudah diterima dan sudah diproses oleh child proses bisa dikerjakan sampai selesai, sehingga ya bisa beriringan dan paralel cara kerjanya begitu. Kemudian di sini ada limitasi ya. Mungkin bisa dibaca di sini ada limitasi. Nah, maksudnya limitasi itu apa? Jadi kan di sini saya sebelumnya itu mendefine bahwa server saya ini hanya bisa menangani dua klien dalam satu waktu. Jadi apabila request klien atau koneksi request kliennya aktif itu lebih dari max klien yang sudah saya define tadi, maka akan mengirimkan notifikasi bahwa slotnya itu penuh, maka si request klien ini perlu menunggu satu klien di antara dua klien yang sedang diproses ini untuk selesai terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah notifikasi itu dikirimkan atau dimunculkan, ada sintaks wait null. Nah, sintaks wait null ini artinya membuat request klien yang sedang menunggu tadi itu mengantri dalam suatu antrian. Jadi wait null ini itu akan menghentikan parent untuk menerima request klien lain sampai request klien yang sedang mengantri tadi itu mendapatkan slotnya. Nah, setelah request klien yang sedang mengantri tadi mendapatkan slotnya, maka parent ini akan menerima satu request klien lagi karena slotnya penuh tadi, maka setelah menerima satu request klien tadi, maka parentnya akan dibekukan lagi, akan diam lagi, akan tidak tidak akan menerima request klien lagi karena request klien sebelumnya yang baru diterima itu belum mendapatkan slot. Nah, kemudian setelah parent ini dibekukan atau sedang tertidur karena ada request klien yang belum mendapatkan slot, kemudian setelah ada salah satu request klien yang telah selesai atau ada child proses yang telah selesai, maka kemudian server akan mengurangi active connection di sini. Nah, atau dengan kata lain, membebaskan satu slot. Nah, setelah slot dibebaskan, maka request klien yang sedang mengantri tadi masuk dan parent akan bangun lagi untuk menerima satu child proses untuk mengantri ke slot selanjutnya akan dibebaskan. Kemudian di sini ada sintaks menunggu koneksi baru. Nah, artinya di sini bahwa slot itu sudah tidak penuh dan tidak ada request klien yang sedang mengantri, maka server itu akan mengirimkan suatu notifikasi menunggu koneksi baru begitu. Selanjutnya di sini ada baris client socket sama dengan fungsi accept server FD, struct sock address dan sock address pointer bla bla bla. Nah, baris ini itu berfungsi untuk membuat parent proses menunggu sampai ada klien yang mencoba terhubung ke server. Ketika klien terhubung, maka fungsi accept akan membuat soket baru yang digunakan untuk berkomunikasi untuk klien itu saja, dan kemudian akan disimpan ke variabel client socket. Kemudian setelah client socket ini telah terisi, kemudian active connection juga ditambah satu. Kemudian di sini ada integer PID sama dengan fork. Nah, fork ini itu membuat dua jalur proses, yaitu proses parent dan juga proses child. Proses parent ini berfungsi untuk menerima request klien, sedangkan proses child ini berfungsi untuk memproses request klien ini. Parent proses ini akan bernilai lebih dari 0, sedangkan proses child ini akan bernilai 0. Sehingga dengan adanya dua proses yang berbeda ini, maka parent proses akan tetap bisa terus menerima koneksi dari klien dan proses penyelesaian request klien itu tetap berjalan dalam suatu waktu yang sama. Kemudian di sini ada baris if PID sama dengan 0. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa for ini membuat dua jalur, yaitu jalur eh, parent proses dan juga child proses, di mana parent proses itu pasti bernilai lebih dari nol dan child proses ini pasti nilainya nol. Nah, oleh karena itu, jika PID sama dengan nol, maka
dia itu terindikasi sebagai child process. Nah, jika itu benar, maka server sekarang sudah masuk ke child process dan akan menutup server FD di sini. Karena server FD ini berfungsi untuk menerima klien baru. Dan child process itu bukan bertugas untuk menerima klien baru, karena itu adalah tugas dari parent process. Nah, kemudian di sini child process akan memanggil handle client request dan memanggil fungsi handle client request di mana di dalam fungsi ini akan diproses si request klien itu dan akan mengirimkan respon. Kemudian jika PID bukan nol, maka dia akan terindikasi sebagai parent process. Maka parent process ini tidak perlu melayani klien lagi karena tugas tersebut sudah diberikan kepada child process yang baru dibuat. Oleh karena itu, parent nanti menutup client socket yang tidak diperlukan, lalu kembali ke loop utama untuk bisa menerima klien baru secara paralel. Oke, lanjut ke demonstrasi program. Jadi di sini saya sudah menjalankan program saya dengan nama web server 2. Di sini dapat dilihat bahwa maksimal koneksinya itu 2. Dan sekarang server itu sedang menunggu koneksi baru. Nah, saya juga sudah menyiapkan 3 terminal terpisah di sini. Dan saya akan mencoba melakukan request dengan menggunakan ini. Oke, mari kita coba untuk satu request terlebih dahulu. Ada enter, maka dia akan menerima koneksi baru aktif satu dengan PID-nya 1847 dan sedang melayani klien. Setelah menunggu 10 detik, maka dia akan mengirimkan mengirimkan notifikasi selesai dan di sini akan muncul respons seperti yang sudah saya jelaskan di penjelasan kode sebelumnya. Oke, selanjutnya skenario 2 yaitu melakukan request sebanyak maksimal yang telah saya tetapkan. Di sini berarti 2 request. Nah, di sini dapat dilihat bahwa setelah selesai di sini, yang terakhir di sini server menerima satu request baru aktif satu dan sedang dilayani. Kemudian ada request baru yang kedua yaitu dengan PID 1867 sedang melayani klien. Sebelumnya ada notifikasi slot penuh karena terdapat 2 request klien tadi yang diklik. Nah, kemudian dapat dilihat juga bahwa request pertama terlebih dahulu yang selesai karena request dengan PID 1865 terlebih dahulu yang masuk. Kemudian ada notifikasi slot terbuka karena request PA dengan PI 1865 setelah selesai, maka slot ini sekarang jadi 1 dari 2 alias ada 01 kan. Nah, setelah itu baru child PI 1867 selesai. Tuh. Nah, kemudian kita coba dengan connect dengan 3 request sekarang. Melebihi dari jumlah maksimal yang telah saya tetapkan. Coba enter, enter, dan enter. Oke, di sini terakhir itu di 1867. Nah, 1867. Berarti ini terakhirnya. Nah, di sini server pertama kali menangkap request itu dengan PID 1878. Sedang dilayani, kemudian menangkap lagi request yang kedua dengan PID 1882 dan sedang dilayani lagi. Kemudian sebelum menerima request yang ketiga, yaitu dengan PID 1884, ada notifikasi slot penuh seperti sebelumnya. Dan ya, request yang ketiga ini belum langsung masuk. Dia hanya diam menunggu, server hanya diam, parent proses ini hanya diam menunggu sampai request klien 1878 ini selesai. Nah, baru setelah dia selesai, ada notifikasi bahwa slot terbuka, koneksinya yang sedang diproses oleh child proses saat ini masih ada satu, maka menunggu koneksi baru, karena ada aktif satu, dia langsung menangkap request dan PID 1884 dan langsung dilayani. Nah, setelah notifikasi melayani klien dengan PID 1884 atau request klien yang ketiga tadi, request klien yang kedua baru saja selesai. Nah, kemudian ada info lagi slot terbuka, koneksi satu menunggu koneksi baru, dan baru request klien yang terakhir ini baru saja selesai.
sesuai dengan instruksi, yaitu saat ada koneksi yang melebihi dari yang ditetapkan. Nah, dalam kasus saya menetapkan N-nya adalah 2 dan saya mengikutkan koneksi ketiga, maka dua koneksi ini diterima dan satu koneksi yang ketiga tadi menunggu sampai koneksi pertama itu selesai. Nah, kemudian setelah dia selesai, baru koneksi keenam ini ditangkap oleh server atau dikirim oleh klien dan ditangkap oleh server. Proses parent-child ini juga telah memenuhi mekanisme fork yang telah saya jelaskan di penjelasan kode sebelumnya, di mana fork ini membuat dua jalur proses, yaitu proses parent dan juga proses child, di mana proses parent ini pasti nilainya lebih dari nol dan child proses ini lebih dari satu begitu. Untuk lebih jelasnya, sudah saya jelaskan di penjelasan kode sebelumnya gitu. Mungkin sekian presentasi atau penjelasan program web server yang telah saya buat untuk kemudian tugas presentasi web server 10.3 saat ini. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.